Hey, what's up, folks? Sudah lama kita nggak berjumpa ya, tapi jangan khawatir karena Rocky masih di sini dan kali ini kita akan ngobrolin soal password. Oke, folks, namun yang berbeda kali ini adalah kali ini saya nggak sendirian karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Mas Wazu dan Mas Dead IT. Oke, ini adalah rekan-rekan saya, ada Mas Wazu. Jadi Mas Wazu ini, fun fact, adalah salah satu perwakilan Indonesia dalam ajang Cyber Sea Games tahun 2020 ya Mas? Ya. Pada waktu itu tim Indonesia dapat second runner up setelah Singapura dan Vietnam ya Mas? Ya. Wah, jadi keren banget ini, udah go internasional nih Mas Wazu. Dan sekarang kesibukannya adalah Mas Wazu aktif di komunitas orang siber Indonesia. Mas Wazu ini adalah developer dari bot CTF ya Mas, bot OSI CTF. Jadi itu suatu platform capture the flag kalau teman-teman paham yang bisa diakses lewat Telegram. Nah, kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa coba join grup Telegram orang siber Indonesia. Ada juga rekan saya Mas Dead IT. Jadi Mas Dead IT ini adalah salah seorang cyber security enthusiast ya Mas. Betul sekali. Cyber security enthusiast yang juga aktif dalam komunitas Root Cyber Gang. Jadi biar nggak lama-lama nih ya Mas Uzu, karena penonton-penonton udah nggak sabar sama bahasan kita kali ini. Jadi kenapa kita bahas soal password? Karena yang saya rasa gini Mas, kita hidup di era sekarang, password itu bisa dibilang seperti nyawa kita gitu Mas. Kita bangun tidur, kita cek Instagram, kita cek sosial media kita semuanya. Untuk mengaksesnya kita butuh apa? Kita butuh password. Sekarang kita juga mau melakukan transaksi nih, mau beli di Shopee atau kita ingin transaksi di bank pakai e-banking. Untuk aksesnya kita juga butuh password, ya kan? Betul. Jadi kalau saya bayangkan nih ya, sekarang kalau kita kehilangan password itu sama kayak kita kehilangan nyawa sendiri. Atau bisa dibilang kalau mau alay ya, kiamat sugro gitu loh Mas. Karena pasti orang-orang yang nggak bertanggung jawab bisa menyalahgunakan itu untuk keuntungan mereka sendiri. Yang tentunya merugikan kita dan bahkan bisa merugikan orang-orang terdekat kita ya Mas. Nah tapi sayangnya nih Mas, masih banyak ternyata orang-orang yang belum sadar tentang pentingnya password ini. Kenapa saya bilang belum sadar? Karena masih banyak orang-orang yang pertama mereka pakai kombinasi password yang sangat lemah. Mereka cuma pakai karakter yang nggak ada kombinasi antara besar, kecil, alfanumerik, special character dan sebagainya. Mereka pakai password yang masih berhubungan sama diri sendiri, tanggal lahir, nama kita sendiri, nama ibu, atau hal-hal lain yang masih berhubungan sama kita yang gampang banget ditebak sama orang. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. Oh, what kind of dog do you have? I have a Chihuahua Papillon, And what's its name? Jameson. Jameson. And where'd you go to school? I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Hempfield Area Senior High School Oh, when did you graduate? in 2009. Oh, great. Dan paling parahnya lagi adalah kadang orang pakai password yang sama yang nggak pernah diganti untuk semua akun yang mereka miliki, yang itu sama sekali nggak pernah mereka utak-atik dari mereka lahir sampai mereka mungkin punya cucu, punya anak dua gitu. Jadi benar-benar sama sekali nggak pernah diganti. Nah mungkin ini kali ini kita mau nunjukin ya kenapa hal itu sangat berbahaya untuk dilakukan dengan apa yang nanti akan ditunjukkan oleh Mas Wazuh dan Mas Dead IT. Nah jadi mungkin kita bisa langsung coba deh ya Mas. Kita akan bahas yang pertama soal dictionary attack nih Mas. Nah apa sih bedanya? Kan saya juga tahu ada yang namanya brute force. Mungkin penonton juga pernah tahu yang namanya brute force. Tapi apa sih yang bedanya sama dictionary attack ini? Oke, kalau bedanya ya Mas terkait brute force. Kalau brute force sendiri kan mencoba semua kemungkinan dalam sebuah karakter itu dicoba satu-satu. Iya. Misal AAA, AAB, ABB. Nah, itu dicoba semua. Nah, bedanya dengan dictionary ini, kalau dictionary itu menggunakan kata-kata dalam kamus atau kata-kata yang lazim dan sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari gitu Mas. Misal nama orang tua, nama tanggal lahir yang berhubungan sama kita, maupun kata-kata yang sudah sering di masyarakat. Nah, ini biasanya dihimpun atau dijadikan satu oleh sang hacker buat dijadikan sebuah word list atau dictionary. Jadi kalau brute force itu kita ya istilahnya kita buta lah ya Mas. Kita Ya, Mas. nyoba semua kombinasi yang ada. Kalau dictionary ini kita ibaratnya udah punya kamusnya atau udah punya word listnya, kita tinggal nyocokin dari sana aja ya Mas. Kita coba satu persatu dan
Berarti kalau gini bisa saya simpulkan waktunya bisa lebih cepat ya dari brute force. Ya benar mas, karena brute force itu sifatnya kayak liar ya, kita nggak tahu ini sebenarnya passwordnya apa atau apa yang berhubungan dengan orang tersebut, kita coba aja. Kalau dictionary ini lebih efektif mas, Iya. jadi lebih terarah lah. Iya. Kita coba password yang skop umum orang-orang sering gunakan, kita coba di akun orang yang kita sudah ketahui emailnya. I see. Kita nggak buta-buta banget lah ya istilahnya. Kita nyoba dengan sesuatu yang kemungkinan orang itu gunakan. Nah mungkin bisa lihat nih mas, gimana sih dictionary attack ini berjalan? Oke, kita coba ya. Pertama kita lihat nih. Nah, di sini tuh udah ada ini mas, terkait kumpulan password. Ini ada banyak sih sumbernya. Salah satunya saya ambil di GitHub. Ini repository hacker lah ya, yang udah dikumpulin. Ini namanya checklist. Nah di sini ada subdirectory namanya common credential. Nah ini password yang umum digunakan di masyarakat. Kita coba praktekkan. Di sini saya udah izin ke Mas Dendi ya buat pakai webnya, yaitu forum orang siber. Di sini saya juga udah daftar sebelumnya menggunakan email bridgedata9@gmail.com. Nah kita coba masukkan. Di sini saya pakai toolsnya itu Burp Suite ya mas. Jadi Burp Suite ini basisnya GUI. Nggak harus pakai command line terminal gitu ya? Nggak harus, sebenarnya bebas mas, bisa pakai yang tools command line yang cuma pakai terminal. Tapi di sini agar lebih menarik ya mas, saya coba pakai Burp Suite. Nah kita coba masuk ke browsernya, kita tangkap untuk Burp Suite-nya. Paketnya udah masuk ke Burp Suite. Nah di sini kita masukkan ke intruder mas. Nah di intruder ini kita bisa masukkan untuk posisinya. Kita pakai tipe attack-nya yang sniper, kemudian kita clear, kita add parameter passwordnya. Ini nanti yang akan dilakukan attack di bagian password sini. Nah tadi kan kita sudah download nih pilotnya mas, yang saya pilih yang 10 million password, yang top 1000. Kita coba load. Nah di sini kita coba buat langsung aja, ini udah ada kumpulan passwordnya ya mas ya. Oh iya, benar-benar. Kemudian kita langsung start attack. Nah ini udah attack-nya berjalan nih mas. Terus gimana kita taunya kalau itu password yang benar? Caranya kita lihat dari length-nya atau dari ukurannya. Kita bisa lihat kan ini ada anomali nih, yang lainnya cuma segini, kok ini beda sendiri. Nah ini yang bisa kita jadikan acuan untuk password yang benernya mas. Ini kan udah ada kelihatan ya mas, yang password yang beda sendiri apa. Nah kita coba masukkan ke forum orang sibernya tadi. Nah Oh iya, bisa dapat yang benar gitu ya mas. Mungkin ukurannya bisa beda karena kalau misal passwordnya berhasil kan kita masuk ke webnya, Ya. ukurannya paketnya lebih besar gitu ya. lebih besar, benar sekali mas. Mungkin gitu kenapa kita bisa tahu password itu benar. Wah, bisa kelihatan ya bahayanya dictionary attack. Ternyata gampang banget untuk bisa bobol password seorang, dan tadi hanya butuh waktu kurang dari 5 menit ya mas untuk bisa masuk ke akun yang dicoba oleh Mas Wazu. Sekarang kita mau coba serangan lain yang namanya Rainbow Attack. Sing a rainbow too. Wah, Mas Dadit, Rainbow Attack, dari kata rainbow ini sebenarnya saya ngerasa happy gitu loh mas, berpelangi-pelangi, berwarna-warni gitu. Tapi apa sih sebenarnya Rainbow Attack itu mas? Kalau misal bisa dijelaskan secara singkat ke penonton semua. Baik mas, terima kasih atas waktunya nih mas. Jadi sebenarnya selain dari serangan brute force attack, kemudian ada dictionary attack, ada juga serangan yang mengarah ke password, yaitu serangan rainbow table attack. Nah jadi rainbow table attack ini apa? Rainbow table attack ini sesuai dengan namanya ya, karena rainbow table, jadi serangan ini itu menggunakan table untuk melakukan serangan kepada password. Nah bedanya dengan dictionary attack, kalau dictionary attack itu katanya masih bisa kita baca mas. Oh, Benar iya. nggak, mas? Seperti tanggal lahir, nama orang tua, nama pacar, dan lain-lain itu masih bisa kita baca kata sandinya. Nah untuk rainbow table ini kita menggunakan nilai hash. Nah nilai hash itu apa? Nilai hash itu adalah sebuah berisi kata acak, kata dan apa namanya? String yang acak string gitu ya, yang Mas? acak, nomor ya gitu ya. Nah itu yang dihasilkan dari perhitungan matematika.
Nah, istilahnya ibaratnya kalau ada sebuah kertas nih. Kertas ini kita ibaratkan sebagai password, kemudian kita remas menjadi sebuah bentuk yang tidak beraturan. Nah, itu kertas yang berbentuk tidak beraturan itu adalah nilai hash, Mas. Oh, kalau kita ambil kertas terus kita remekin kan tiap kertas pasti beda-beda ya mas, istilahnya mas. Betul sekali. Remekan itu istilahnya random lah ya. Ya, Apakah hash itu sama? Istilahnya kalau misalnya kita pakai string yang berbeda, pasti nilai hashnya beda. nah betul sekali Mas. Jadi setiap kata sandi string itu jika dihitung dengan perhitungan algoritma tertentu, dia akan menghasilkan nilai acak yang berbeda setiap kata sandinya. Nah, nilai hash ini bisa kita balikin lagi nggak mas ke passwordnya? Atau dia sifatnya cuma satu arah gitu? Nah, secara ideal itu seharusnya jika nilai password itu sudah di-hash, maka seharusnya tidak bisa, Mas. Oh, I see. Jadi istilahnya kayak one way function gitu ya? cryptography. I see. Jadi kalau misal dictionary attack ini Mas Basu tadi praktek pakai daftar password yang sudah kelihatan ya. Ya. Kalau ini mungkin lebih kayak kita nyocokin satu-satu ya Mas. Iya. Misal kita dapat suatu nilai hash nih, kumpulan nilai hash. Terus kita coba masukin string-string, mana kira-kira nilai hash yang cocok. Benar. Kurang lebih gitu nggak sih Mas temuan saya? Iya, Mas. Jadi bedanya dengan dictionary attack itu, kalau dictionary attack sebenarnya di belakangnya itu masih ada perhitungan, Mas. Nah, perhitungannya itu kita lakukan berdasarkan string yang kita masukkan word list tadi. Nah, untuk rainbow table itu tidak memerlukan perhitungan penghitung nilai hashnya lagi karena sudah kita lakukan di awal. Oh iya. Jadi istilahnya lebih efektif dan lebih cepat daripada dictionary attack. I see. Nah, gara-gara ngomongin ini ya, saya jadi ingat bahwa beberapa waktu kebelakang kita banyak kasus ya, kasus data breach yang biasanya di Reddit forums dan sebagainya mas. Dan kebanyakan mereka itu hacker-hacker yang ngebocorin data atau nge-breach data dan kasih data leaks itu, mereka kasih cuma dalam bentuk list hash gitu ya mas. Ya, Mas. Jarang banget dalam bentuk plain text yang tadi Mas Wazu bilang. Tapi ternyata itu masih bisa dimanfaatkan sama orang yang punya skill dan resource yang memadai. Dari hash-hash yang mungkin kita nggak paham nih sebagai orang awam, apa sih ini password tapi kok angka acak, ternyata bisa dimanfaatkan sebagai suatu rainbow table ya mas. Betul. Untuk mereka punya data kira-kira passwordnya apa yang dimiliki seseorang. Nah karenanya saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk bisa memastikan akun teman-teman itu aman apa enggak sih. Nah gimana caranya untuk bisa memastikan bahwa akun teman-teman aman? Teman-teman bisa coba kunjungi situs yang namanya Have I Been Found. Nah di sana teman-teman bisa masukin email teman-teman, terus nanti kelihatan nih kira-kira emailnya udah pernah ke breach atau belum. Kalau ternyata email teman-teman sudah pernah terkena data breach, saya sangat merekomendasikan untuk segera ganti passwordnya. Nah sekarang ada masalah baru nih mas. Kita sebagai orang security kan pasti sangat aware ya sama keamanan kita dan kita nggak akan mau ganti-ganti ulangi. Maksudnya saya maksud kita pasti akan pakai password yang beda-beda. Betul. Nah sekali. kadang masalahnya gini mas. Karena saking banyaknya password yang kita gunakan, kita lupa gitu. Mungkin ada saran nggak mas? Gimana caranya biar kita nggak gampang lupa sama password yang kita gunakan? Oh baik sekali. Nah, jadi untuk mengatasi, misal kita sudah punya niatan gitu kan, niat dari dalam diri sendiri untuk menggunakan kata sandi yang berbeda setiap layanannya. Tapi karena kita manusia, kita juga bisa lupa gitu. Nah, untuk mencegah hal lupa password ini mas, kita punya aplikasi mas. Aplikasi ini Indonesia udah bikin sendiri mas, sudah punya gitu. Namanya Satria. Oh, Itu dibuat siapa oleh yang Badan bikin? Siber dan Sandi Negara. Oh, buatan pemerintah berarti mas? Betul sekali mas. I see. Nah, selain buatan dari pemerintah juga ada produk-produk lain seperti Bitwarden. Mungkin para penonton nih lebih suka apa ya, lebih tahu yang umum gitu. Banyak digunakan ya, salah satunya Bitwarden, LastPass, OnePassword dan Keeper mas. Itu semua aplikasi pengelola kata sandi yang bisa digunakan untuk menyimpan kata sandi dan mengenerate password dengan kekuatan yang acak lah gitu. Iya, lebih aman ya kalau yang digenerasi sama mereka. Betul. Lebih random dan lebih secure gitu. Betul sekali mas. I see. Nah mungkin buat bahas soal password management atau penyimpanan password ini kita bisa bahas di video lainnya. Nanti kita coba cari waktu ya mas untuk bisa mengundang Mas Dead IT lagi. Namun kurang lebih itu bahasan kita di video kali ini soal password. Jadi untuk disclaimer ya, kita buat video ini kita tunjukkan demonstrasinya bukan untuk teman-teman coba ke orang lain, tapi tujuannya adalah agar teman-teman bisa paham nih. Ternyata gini teknik yang digunakan oleh hacker untuk memanfaatkan kebocoran data seperti apa untuk bisa menguntungkan diri mereka sendiri. Jadi teman-teman bisa punya awareness yang lebih tinggi ya, bukan untuk mencobanya, tapi untuk bisa lebih paham dan lebih berhati-hati ke depannya.
Mungkin itu saja bahasan kita pada video kali ini. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa menggunakan kekuatan jari kalian untuk mengklik tombol like dan subscribe. And you can also leave your comments down below if you have your 2 cents about this issue. Rocky is out. See you next time. I don't give a fuck. Just shake that ass, bitch, and let me see what you got. Just shake that